Shalom, selamat malam. Apa kabar saudara-saudaraku, terutama jemaat GPIB Peniel Singaraja. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita masih dalam suasana ibadah keluarga secara daring. Semangat ya. Tetap bersemangat dan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Walaupun ibadah di rumah, tetapi karena lebih dari 2 orang berkumpul, silakan menggunakan masker dan jaga jarak. Kiranya semua boleh bersabar dan menerima situasi pandemi ini. Percayalah bahwa semua akan berlalu dan kita dapat melaluinya bersama kasih Tuhan. Buah semangka daunnya lebar, Tuhan beserta bagi orang yang sabar. Pada malam hari ini, kita diberikan renungan yang terambil dari bagian Alkitab Hosea dari pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa pasti tahu tentang sejarah bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi Allah. Tidak ada bangsa lain yang mendapat perhatian secara khusus dari Allah. Dan Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Perjanjian yang kekal dan abadi dan tidak berkesudahan. Allah memberkati Israel dengan sifat kekekalan. Nanti bisa dilihat dari Kejadian 17 ayatnya yang ke-8. Walaupun mereka meninggalkan Allah berulang kali dan berhenti meninggikan namanya dengan menyembah para Baal, namun kasih Allah pada bangsa ini tidak pernah berkurang. Walaupun bangsa Israel ini degil, Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami tentang kedegilan bangsa Israel? Ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang ngeyel, yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan, yang merasa dirinya benar, dan lain-lain. Pokoknya number 1 aja dia, merasa diri paling benar. Tapi di sisi lain, Tuhan yang menghadapi kedegilan bangsa Israel, Dia tetap mengasihi. Walaupun Tuhan kecewa, sampai Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan
dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang tidak mengenal kata kompromi. Karena itu firman-Nya juga mengingatkan dengan keras. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan yang disembah bangsa Israel dan juga kita sembah adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mempermainkan Allah? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sadari bahwa kita terlalu sering mempermainkan Tuhan? Belajarlah dari firman Tuhan saat ini. Dalam ayat 5 dijelaskan tentang keputusan Tuhan untuk menghukum Israel karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hosea yang bertugas menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang terus mengabaikan kehendak Tuhan serta tidak mau bertobat, maka Tuhan akan membiarkan mereka kembali ke zaman pembuangan seperti pada masa lalu yang terjadi di tanah Mesir. Asyur yang sedang bangkit menjadi bangsa besar dan kuat akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan serta menawan Israel. Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan dan dosa Israel yang sering membelakanginya, yaitu dengan menyembah Baal. Dalam ayat 6 dan ke-7, kitab Hosea menjelaskan bentuk hukuman yang akan dialami oleh Israel itu. Bahwa semuanya akan dihancurkan dan dimusnahkan. Tapi meskipun berita hukuman itu telah disampaikan oleh Hosea, apakah Israel mau bertobat? Israel masih betah membelakangi Tuhan dan keras kepala. Tuhan, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali bertobat atas dosa dan kesalahan yang mendukakan hatinya. Kasih Allah tak pernah habis untuk hidup bangsa Israel, juga kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan dengan kasih setianya, Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas kalau sudah menyangkut dosa yang menjauhkan kita dari kehendak-Nya.
Tuhan yang sering kita permainkan, di mana kita melakukan pelanggaran dan pelanggaran, menyesal, melanggar lagi, menyesal, melanggar lagi. Adakah orang yang menyadari akan kesalahannya itu, lalu segera minta ampun dan bertobat kepada Tuhan? Ya, Daud adalah contoh bagaimana dia menyadari akan kesalahannya, lalu segera minta ampun kepada Tuhan. Marilah kita mencontoh Daud. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Percayalah, Dia pasti mengampuni dan menyucikan kita. Janganlah lagi kita sengaja mempermainkan Tuhan. Sudah tahu benar, tapi sengaja berbuat dosa. Sudah tahu dosa, tapi tetap memilih berbuat dosa. Tetap melanggar firman Tuhan. Tuhan jelas tidak akan ada pengampunan bagi orang-orang seperti itu. Seperti dikatakan dalam firman di Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sering menduakan Tuhan. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa sadari ketika kita lebih mempercayai dukun, paranormal, ramalan bintang, feng shui, dan lain-lain. Perbuatan semacam itu adalah membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Ini adalah kejahatan, kekejian yang besar di mata Tuhan. Kiranya pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Belajarlah untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mengertilah apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita dan mengabaikan kita. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapan Tuhan. Dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, kita ingat bahwa kasih Tuhan ingin menarik dan mengaitkan hati kita supaya kita kembali bersimpuh di hadapan kakinya untuk menerima pemeliharaan Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Oma, Opa, renungan yang kita dengar bersama kiranya boleh menjadi panutan, peringatan akan kita hidup, terutama masa pandemi ini yang begitu banyak kesusahan, kesulitan,
Tapi percayalah bahwa Tuhan memproses kita supaya kita tetap bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin.